Dalam beberapa kurun waktu belakangan ini, kita melihat bahwa perkembangan ekonomi digital sendiri menjadi sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kesiapan kita? Kesiapan ekonomi digital dengan komponen bisnis, baik itu yang terkait konsep bisnis yang dikembangkan, kemudian infrastrukturnya sendiri, jaringan internet sebagai penunjang kegiatan ekonomi, sampai kepada transaksi jual belinya atau e-commerce. Nah, kalau melihat potensi yang lain, misalnya teknologi digital ini juga membuka peluang bagi terciptanya wirausahawan baru, di mana terdapat 25% online bisnis baru di masa pandemi. Nah, pemerintah pun turut mendukung gitu ya Bapak Ibu, dengan bantuan dana tunai langsung kepada 20% digital merchants yang merupakan wirausaha digital dari kalangan masyarakat rentan untuk meningkatkan ketahanan operasi bisnis digital mereka di masa pandemi COVID-19. BSSN telah menyiapkan atau menyediakan perangkat untuk asesmen secara mandiri bagi teman-teman para pelaku usaha. Ada tools untuk cyber security maturity, ini kita kembangkan untuk organisasi yang memang lebih mature, yang lebih besar. Kemudian untuk para pelaku UMKM dengan mungkin dinamika organisasinya yang memang tidak se-mature organisasi-organisasi pelaku usaha yang lebih besar, ini memang ada tools yang khusus yang kita sebut penilaian mandiri keamanan informasi. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin digital? Pemimpin digital itu bisa di semua level ya, tidak hanya pemimpin tinggi saja. Mengikuti revolusi global dengan memahami teknologi, dampak dan terobosan, tidak hanya sebagai enabler, tetapi juga untuk kekuatan revolusioner. Gitu ya. Yang kedua, mengidentifikasi tren teknologi. Kita tidak harus sebagai spesialis dalam teknologi tertentu, tapi tahu gitu ya bahwa ini terus berkembang gitu ya, di berbagai sektor, seperti big data, cloud computing, otomatisasi, dan robotika dengan pengetahuan yang cukup dan memanfaatkan secara efektif. Namun kita perlu juga mensinyalir tantangan-tantangan apa saja ya Bapak dan Ibu ya untuk menerapkan ekonomi digital di Indonesia. Dan tantangan ini sangat berkaitan dengan visi Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 130 miliar US dollar. Ini saya perlu apresiasi, penetrasi internet Indonesia di tahun kemarin sudah sangat meningkat ya dibandingkan tahun 2018, kalau tidak salah masih 64%. Dan ini sudah sampai 73,7%. Namun sayangnya ini masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Kemauan masyarakat untuk bisa masuk dalam ekonomi digital ini harus diikuti juga dengan penguatan berbagai macam aturan. Salah satu literasi, kedua juga soal keamanan data. Kalau kemarin kita sempat heboh dengan berbagai macam kebocoran data yang dibuat oleh hackers, saya rasa ke depan juga masalah data ini bisa lebih terjaga dengan adanya undang-undang PDP yang kemarin sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah ya. Kalau masa depan datang lebih cepat, kiranya menyeret masa silam berlalu juga lebih cepat. Sekarang kita menunggu 4G merata, tapi sebentar lagi dia segera menjadi berlalu. Karena itu menurut saya persoalan pokoknya adalah pada kemampuan bangsa untuk mengembangkan kapasitas belajar. Karena kebijakan segera menjadi usang, literasi digital segera menjadi usang, bahkan intelektualisme pun segera menjadi usang.